Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zairullah Gimnastiar, NPM 2602014. Saya dari Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Di sini saya ingin mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Otonomi Daerah, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan. Kita langsung saja ke materinya. Pengertian otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maksud dan tujuan otonomi daerah. Adapun tujuan pemberian otonomi daerah sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik. Yang kedua, pengembangan kehidupan demokrasi. Yang ketiga, keadilan dan pemerataan. Keempat, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI. Yang kelima, mendorong untuk memberdayakan masyarakat. Yang keenam, membutuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Jadi pada dasarnya adalah untuk mencapai efektivitas pemerintahan. Sentralisasi, sentralisasi dan desentralisasi sebagai bentuk penyelenggaraan negara. Sebelum adanya otonomi daerah, Indonesia menganut sistem sentralisasi di mana semua urusan pemerintahan diatur oleh pusat. Hal ini mengakibatkan ketiadaan ruang prakarsa dan kreativitas daerah dalam memberikan kontribusi pembangunan Indonesia. Setelah terjadi penuntutan reformasi pada tahun 1998, sistem Indonesia dari sentralisasi menjadi desentralisasi dan mulai diberlakukan pada tahun 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai jawaban atas kehendak rakyat. Dampak positif dan negatif sentralisasi. Yang pertama, segi ekonomi. Perekonomian lebih terarah dan teratur karenanya hanya pusat saja yang mengatur. Namun daerah seolah-olah dijadikan sapi perah dan tidak dibiarkan mengatur kebijakan ekonomi daerahnya. Yang kedua, sosial budaya. Dengan sistem ini, perbedaan budaya dapat disatukan sehingga tidak saling menonjolkan budayanya masing-masing dan hanya berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika. Dengan sistem ini, pemerintahan pusat begitu dominan dalam menggerakkan seluruh aktivitas negara sehingga mengakibatkan ketergantungan yang pada akhirnya mematikan inisiatif lokal dan membangun loyalitasnya. Segi keamanan dan politik. Keamanan lebih terjamin dan jarang terjadi konflik antar daerah. Kemudian dalam hal politik, pemerintah tidak harus pusing dalam pengambilan keputusan, akan tetapi terjadi kemandulan dalam diri daerah sebab hanya terus bergantung pada pusat. Dampak positif dan negatif desentralisasi. Yang pertama, segi ekonomi. Yang kedua, pemerintah daerah mudah dalam mengelola sumber daya air yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerahnya. Tetapi sistem ini membuka peluang yang besar bagi pejabat untuk melakukan KKN. Yang ketiga, segi sosial budaya. Yang keempat, memperkuat ikatan sosial budaya pada setiap daerah karena mereka dapat menampilkan potensi setiap daerahnya. Sedangkan dampak negatifnya adalah setiap daerah berlomba-lomba untuk menonjolkan kebudayaannya sehingga secara tidak langsung dapat melunturkan kesatuan bangsa Indonesia. Yang kelima,
segi keamanan dan politik. Dalam mempertahankan NKRI, daerah-daerah bisa meredam keinginannya untuk memisahkan diri. Sedangkan di dalam bidang politik, pemerintah daerah lebih aktif dalam membuat kebijakan dalam mengelola daerahnya. Namun, wewenang tersebut banyak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Pelaksanaan otonomi daerah. Setelah otonomi daerah atau desentralisasi berjalan sekitar lebih dari 1 dekade, berbagai permasalahan muncul yang dapat kita rumuskan secara, yaitu: 1. Kewenangan yang tumpang tindih. Yang kedua, anggaran. Yang ketiga, pelayanan publik. Keempat, orientasi kekuasaan. Kewenangan yang tumpang tindih adanya saling melempar tanggung jawab dan mengatasi persoalan yang terjadi pada suatu daerah. Yang kedua, anggaran. Banyak terjadi masalah di mana keuangan daerah tidak mencukupi, yang pada akhirnya pembangunan menjadi terhambat. Kemudian, kurangnya transparansi dalam penyusunan APBD serta banyaknya keinginan yang bertabrakan antara masyarakat dan kepentingan elit. Yang ketiga, pelayanan publik. Banyak daerah otonom kelebihan PNS dengan kompetensi yang tidak memadai dan kekurangan PNS dengan kualitas yang baik serta prosedurnya pelayanannya terbelit-belit dan rumit. Keempat, orientasi kekuasaan. Kepentingan elit lokal menjadi lebih jelas memanfaatkan otoda sebagai momentum untuk mensukseskan kepentingan politiknya dan mengembangkan sentimen putra daerah dalam pilkada. Sudahkah maksimalkah otonomi daerah? Musibah atau berkah? Penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia telah mengakibatkan terjadinya perubahan yang sangat besar. Hal ini menimbulkan celah negatif karena tidak diimbangi kesiapan dari seluruh pihak, serta tidak didahului oleh persiapan infrastruktur yang memadai, baik itu berupa sarana dan prasarana fisik maupun regulasi atau peraturan yang lebih komprehensif. Seperti yang telah dipaparkan di atas, otonomi daerah sedikit banyak telah menimbulkan ketidakharmonisan antar lembaga ego-sektoral yang berpotensi menghambat penyelenggaraan good governance. Itu saja dari saya. Saya akhiri. Ini dokumentasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.